bagaimana membesarkan Undaris ini bisa besar, lalu bisa berdaya saing tingkat ASEAN. Sehingga harus kita membesarkan fisik, bangunan, lalu juga tentang perkuliahan ini harus kita tingkatkan. Lalu yang kedua, kita bisa mewujudkan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena ini semangatnya adalah semangat pandemi ini sangat tepat. Lalu yang selanjutnya adalah kita bagaimana mengoptimalkan pondok pesantren. Lalu kita juga bikin pondok pesantren untuk sehingga pondok pesantren, tapi juga bisa kolaborasi dengan dunia pendidikan, sehingga ya lulus santri, tapi juga lulus sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Dr. Andes Hono Sejati SH MHum yang saat ini menjabat sebagai Rektor Undaris. Nama lengkapnya adalah Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, GUPI. Wah, panjang sekali ya. Pak Hono, bagaimana ceritanya tiba-tiba bisa menjadi rektor di Undaris? Ya, begini Pak Bambang, terima kasih. Sehingga pertama itu memang diawali di perusahaan, sebenarnya di perusahaan, lalu juga mendaftar hakim ad hoc 2 periode 10 tahun itu diterima, lalu mencoba MK enggak diterima, mencoba hakim agung juga gagal di Komisi 3, lalu juga akhirnya setelah hakim kebetulan menempuh pendidikan akhir di Unisula, sehingga saya itu mengajar pada waktu hakim, mengajar di UII, lalu juga di Undaris. Nah, setelah selesai di S3 itu aktivitasnya banyak yang terkait dengan advokat sama ngajar, sehingga saya diminta untuk bergabung di Undaris. Sehingga di Undaris, saya diminta juga untuk menjadi rektor, meskipun sebetulnya masih banyak yang senior, ada yang 25 tahun, 30 tahun, saya baru 3 tahun bergabung di Undaris. Tapi ya karena ini permintaan panggilan, ya sudah kita niati Bismillahirrahmanirrahim, kita niati ibadah, sehingga sampai saat ini di Undaris gitu. Ya, Pak Hono, ini memang Undaris ini kan universitas yang sudah cukup senior ya. Didirikan mulai 1982. Nah, sekarang dipimpin oleh Pak Hono Sejati yang bukan secara teori saja memadai, tetapi pengalaman prakteknya juga luar biasa. Pernah jadi advokat, pernah jadi hakim, ya, pernah kerja di perusahaan dan sebagainya. Apa kira-kira yang bisa ditularkan berdasarkan pengalaman-pengalaman itu di Undaris, Pak Hono? Yang bisa saya tularkan, pertama bahwa kita tidak hanya mencari kebenaran formil, kita nggak hanya mencari kebenaran prosedural, kita nggak hanya mengenal kebenaran formalitas, tapi yang penting adalah kebenaran material substantif, sehingga bagaimana substantif ini bermanfaat kepada masyarakat. Nah, di sini substantif berguna kepada perguruan tinggi, sehingga penting tentang kepangkatan, penting tentang
tentang syarat tertentu itu, tetapi saya di sini banyak mengeterapkan terkait dengan kebenaran substantif. Begitu dilantik, tidak lama langsung MOU, sehingga MOU dengan Telkom Center, MOU dengan dunia usaha, dengan Apindo Jawa Tengah, karena kampus Merdeka itu nanti harus hubungan dengan dunia industri maupun dunia usaha, sehingga lalu juga membuka kepada dunia-dunia lembaga-lembaga lain, bersama dengan dunia advokat, bersama dengan pondok pesantren, bersama dengan pemerintah daerah, dan juga alhamdulillah saya begitu belum lama ini sudah membuat Undaris baru, Undaris 2 yang ada di Boyolali, tepatnya yang ada di Wonosegoro. Ya, sehingga artinya apa? Di Undaris saya membuka lebar-lebar untuk kerjasama. Karena apa? Perguruan tinggi tidak akan bisa berdiri sendiri, nggak akan bisa besar manakala kita bisa tidak harus membuka kerjasama dengan lembaga lain, dengan dunia lain, baik itu di tingkat pemerintah daerah, provinsi, nasional, bahkan tingkat internasional. Begitu, Pak Bambang. Ya. Pak Ono ini kan banyak berkecimpung di bidang hukum ya. Tetapi kan Undaris itu kalau nggak salah ada 6 fakultas, Pak, 6 atau 5? Oh, 80 di 7 fakultas kalau nggak salah, atau 6? 7 fakultas. Okay. Apa program pengembangan dari ke-7 fakultas itu? Ya, 7 fakultas ini pengembangannya yang pertama bagaimana Undaris ini tidak hanya sekedar bermanfaat kepada ya mahasiswa, tapi juga bermanfaat kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Semarang, juga umumnya minimal kepada Jawa Tengah. Itu pengembangan. Lalu juga pengembangannya adalah karena kita ini juga ada khasnya berkarakter Islam. Nah, kita juga mengembangkan bikin pondok pesantren. Nah, ini sudah ada embrionya, sehingga nanti pondok pesantren nanti kolaborasi dengan Undaris, sehingga yang mondok tapi juga ya belajar, yang mondok tapi juga lulus sarjana. Itu harapan saya. Ya, sehingga nanti 15 juz apal, 30 juz apal, insya Allah itu bisa kuliah gratis di di Undaris. Lalu juga pengembangan yang lain, pengembangan tentang membentuk atau membuat Undaris baru yang tadi saya lakukan tadi itu, yang saya katakan tadi itu di Wonosegoro, di Boyolali. Ini sudah berjalan. Lalu juga ini baru kita proses, hampir selesai untuk pengurusan PDJ, pembelajaran jarak jauh. Sehingga nanti insya Allah, karena tolak ukurnya PTS itu manakala banyaknya juga mahasiswa. Ya. Itu pengembangan Undaris, sehingga Undaris sangat terbuka, membuka lebar-lebar untuk MOU, untuk kerjasama, untuk pengembangan terutama berbasis keislaman, karakter Islam, juga tridrama perguruan tinggi. Begitu, Pak. Ya, Pak Ono banyak yang menarik ternyata. Tapi pertama tadi Pak Ono mengatakan bahwa besarnya perguruan tinggi juga diukur dari banyaknya mahasiswa. Sekarang berapa mahasiswa di Undaris, Pak? Hmm. 1.600. Ya. Ya. Nah, kemudian tadi yang dikatakan bekerja sama dengan pondok pesantren, itu artinya membuat pondok pesantren sendiri atau bekerja sama dengan pondok pesantren yang sudah ada? Pertama, kita membuat sendiri. Yang kedua, kita Undaris juga selalu kerjasama dengan pondok-pondok pesantren, para kiai, para ustadz, yang juga di pondok itu
yang selama ini yang belum S1 mungkin bisa S1, yang sudah S1 bisa S2 di Undaris. Lalu yang kedua juga membuat pondok sendiri, sehingga kita sudah punya embrio. Embrio itu yang dulu awalnya dari untuk asrama mahasiswa, sehingga kita fungsi alihkan saat ini untuk kita rancang untuk membuat pondok pesantren pendidikan. Nanti ini sudah ada embrionya, sehingga nanti tinggal mengembangkan. Syukur-syukur bisa berkembang dua-duanya. Undaris kampus, lalu juga pondok pesantren. Itu bersama-sama bisa kolaborasi antara pondok dengan Undaris. Itu, Bapak. Jadi pondoknya ada di kampus, Pak? Ada, ya di lingkungan kampus. Oh. Ya di lingkungan kampus. Ini sudah ada di dekat masjid itu ada. Ya, tapi kan itu hanya muat berapa masih kecil, sehingga nanti itu satu embrio kita kerjasama dengan pihak-pihak lain bagaimana bisa kita membangun pondok pesantren itu dengan sebaik mungkin, dengan seefisien mungkin gitu. Ya. Tadi ada istilah Undaris baru di Wonosegoro Boyolali. Apakah dengan model ini juga akan dibentuk Undaris-Undaris yang lain di tempat-tempat yang lain? Ya, tadi yang lebih tepat namanya adalah Kampus Undaris 2 yang ada di Wonosegoro Boyolali. Ya. Itu sudah berjalan. Nah, ada kemungkinan juga kita juga membuat kelas-kelas yang baru, sehingga kita memang sejak dulu ada kerjasama dengan Polres Kabupaten Semarang. Kita juga dengan MOU dengan Polres Solopigo. Nah, itu selalu juga bersama dengan Polres Kendal. Nah, itulah yang kita selalu membuka diri bagaimana kita menjalin kerjasama dengan baik untuk menjelaskan kehidupan bangsa tetap berkarakter Islam berdasarkan berbasis tridharma perguruan tinggi. Oke, Pak Hono, ini banyak perguruan tinggi belum punya program pasca sarjana, tetapi Undaris sudah punya S2 untuk hukum ya, kalau nggak salah ya, untuk ilmu hukum ya. Apakah ada rencana pengembangan program studi yang lain untuk S2 atau tetap hukum saja sampai sekarang? Iya, terima kasih. Beberapa minggu yang lalu kita mengundang rapat, juga ada para senat, para pimpinan, itu akan menambah prodi S2. Yang ada prodi dari ekonomi, dari FPI, Fakultas Agama Islam, lalu juga termasuk juga dari peternakan, lalu juga dari hukum sendiri sudah ada S2-nya, tapi prodinya prodi tentang dan ketenagaran, dan nanti kita menangkap karena peluang market, peluang pasar itu adalah tentang HAM dan kesehatan. Dan nanti insya Allah ini kita proses untuk membentuk prodi baru S2, yaitu HAM dan kesehatan. Begitu. Ya. Pak Hono tadi menyebutkan bahwa Undaris ini sudah sejak lama bekerjasama sangat erat dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Semarang. Itu di dalam bentuk apa, Pak? Ya, kerjasama terutama peningkatan SDM, lalu juga dan pengabdian. Nah, sehingga kemarin pada waktu juga termasuk seleksi perangkat desa. Nah, berapa kali Undaris selalu mendapat amanah dari pemerintah Kabupaten Semarang, itu selalu ini ada seleksi perangkat desa yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, inilah yang cukup tantangan sama kalian. Lalu juga kerjasama berapa kali, lalu juga kita dengan kecamatan tentang pelaksanaan BUMDes. Sehingga BUMDes ini adalah pelaksanaannya banyak yang disalahartikan, lalu juga banyak yang keliru untuk akhirnya tindak pidana korupsi masuk penjara.
lalu juga ada yang dana itu berhenti karena takut untuk melaksanakan. Nah, akhirnya kita pendampingan, diminta pendampingan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat pendampingan ke kepala-kepala desa yang ada di Kabupaten Semarang. Sehingga bagaimana kita bersama perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kita bermanfaat di daerah kita, sekitar kita cukup bersyukur, alhamdulillah. Ya, Pak Ono, Undaris ini kampusnya kan ada di Ungaran, Kabupaten Semarang. Tadi dikatakan ada program PJJ ya, program belajar jarak jauh. Ya, itu seperti apa, Pak? Ya, belajar jarak jauh pada secara daring, secara online. Ya, berarti kita memang harus ada perizinan. Ini sudah sampai ke Dikti, sudah menyiapkan sebagian alat-alat perangkatnya untuk perangkat-perangkat daringnya, sehingga nanti harapannya PJJ nanti, pembelajaran jarak jauh nanti, itu enggak hanya diikuti oleh di Jawa Tengah, tapi nasional, bahkan juga internasional. Nanti sangat dimungkinkan itu. Sehingga nanti diikuti PJJ nanti, pesertanya, mahasiswanya, tidak hanya di sekitar Kabupaten Semarang, juga Jawa Tengah, Indonesia, bahkan harapan saya bisa dengan internasional. Karena kita sudah ada, sebagian kita sudah ada MOU, sudah kontak-kontak kepada Austria, kepada Australia, lalu juga kepada Qatar. Harapan begitu nanti bisa insya Allah bisa mulus, saling kolaborasi, saling bisa kerjasama. Begitu, Pak Bang. Itu artinya apakah mahasiswa bisa kuliah sampai selesai tanpa harus ke kampus di Ungaran, begitu Pak? Iya, tanpa ke kampus, sehingga mungkin semacam UT ya, zaman dulu semacam UT. Nah, itu bisa, sehingga saat ini kan mengarah ke sana, PJJ tadi itu. Apalagi saat ini masa-masa pandemi, pandemi ini memang sangat dianjurkan dengan daring, tidak tatap muka, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, sehingga mungkin lebih tepat. Pak Ono, sekarang saya mau pindah ke proses pendaftaran. Jadi kalau orang mau mendaftar, itu bagaimana tata caranya? Daftar bisa dengan secara online, lalu juga bisa langsung ke PAK di Undaris, itu langsung bisa mendaftar. Tapi juga bisa melalui online nanti. Ya. Artinya mendaftar boleh kapan saja. Ya. Terus proses seleksinya seperti apa, Pak? Ya, seleksi tetap ada seleksi. Ini kita pasti ada namanya panitia penerimaan mahasiswa baru, itu ada, dan kita sudah membentuk untuk itu, baik itu melalui promosinya, baik itu mengenai seleksinya, itu sudah ada tim seleksi sendiri untuk yang menyeleksi, baik itu administrasinya, baik itu mungkin akademiknya, begitu Bang. Ya. Tapi mulai kuliahnya baru apa Pak? Agustus, September gitu? Di Undaris itu dimulai awal kuliah itu Februari. Oh, Februari. Ya, Februari dan September. Oh. Ya, mulainya Februari dan September. Nah, ini juga awal perkuliahan awal ini, Februari ini. Ya. Jadi setahun 2 kali gitu Pak berarti? Iya, ya bisa semester genap gasam. Ya. Ya. Jadi artinya dalam 1 tahun ada 2 angkatan gitu ya? Iya, kita mulai. Nanti permulaan itu bisa September bisa, Februari bisa untuk kita kuliah di Undaris. Ya. Masuk genap atau ke gasal. Ya, itu untuk seluruh fakultas atau hanya program-program tertentu? Seluruh fakultas. Ya. Seluruh fakultas. Ya, seluruh fakultas.
Dan kita juga termasuk, kita juga ada FAI, kita buka kelas di Magelang, itu juga sama, di Magelang itu juga ada, kita buka kelas dengan pondok pesantren di Tegalrejo, itu juga ada, di Pakis juga ada, sama seperti itu. Iya. Pak Ono, Undaris itu kan pernah terkenal kampus bagi mereka yang sudah bekerja. Itu sampai sekarang seperti apa? Iya betul. Ya itu memang terkenalnya kan kuliah orang-orang yang bekerja sore hari gitu ya. Nah itu ya betul. Saat ini juga gitu, banyak orang-orang bekerja, baik itu di instansi TNI Polri, di ASN, lalu juga di pabrik, lalu juga apalagi di ekonomi itu banyak juga yang orang-orang dunia industri, orang pabrik, karena emang Kabupaten Semarang itu juga daerah industri. Betul, tapi saat ini juga tetap mengembangkan reguler yang kelas pagi, tapi memang kebanyakan, sejak dulu memang kebanyakan penerima orang-orang yang pegawai ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini terus tetap kita promosi bagaimana ada kelas pagi, kita ke SMA, kita juga ke pondok-pondok yang terkait dengan perguruan ini. Begitu, Pak. Ya. Pak Ono mungkin punya program atau target gitu yang mau dicapai. Kira-kira seperti apa? Program saya selaku rektor Undaris ini yang pertama adalah bagaimana membesarkan Undaris ini bisa besar, lalu bisa berdaya saing tingkat ASEAN. Sehingga harus kita membesarkan fisik, bangunan, lalu juga tentang perkuliahan ini harus kita tingkatkan. Lalu yang kedua, kita bisa mewujudkan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena ini semangatnya adalah semangat pandemi ini sangat tepat. Lalu yang selanjutnya adalah kita bagaimana mengoptimalkan pondok pesantren. Lalu kita juga bikin pondok pesantren untuk sehingga pondok pesantren, tapi juga bisa kolaborasi dengan dunia pendidikan, sehingga ya lulus santri, tapi juga lulus sarjana. Itu saya, sehingga pengembangan Undaris fisik, non fisik, akademik, lalu juga PJJ, lalu juga pondok pesantren itu bisa terwujud untuk mengakomodir kepentingan kemauan masyarakat yang ada, khususnya yang ada di sekitar Kabupaten Semarang. Begitu. Ya, Pak. Terakhir, mungkin Pak Ono ingin menyampaikan sesuatu kepada seluruh masyarakat, mungkin seluruh mahasiswa, calon mahasiswa, dan khususnya kalangan internal Sivitas Akademika Undaris sendiri. Monggo, Pak. Ya, saran yang pertama adalah kita harus bekerja keras. Bekerja keras, kita harus punya jiwa entrepreneur. Di dunia perguruan tinggi swasta itu adalah sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya mahasiswa. Sehingga bagaimana menjaring mahasiswa itu kita harus punya jiwa entrepreneur, kita harus punya jiwa promosi, kita harus bisa menampung kebutuhan apa yang diinginkan sekitar masyarakat, sehingga seperti akan membentuk prodi baru HAM dan kesehatan, itu juga bagian daripada kita menangkap market. Lalu juga harapan yang ekstern kepada masyarakat, tentunya kami sangat berharap bahwa Undaris adalah perguruan tinggi yang lama, sehingga saya harapkan bisa bisa kuliah di Undaris. Sini adalah ada banyak fakultas dan juga yang lain itu jarang-jarang ada fakultas peternakan. Di Undaris ada fakultas peternakan. Nah, ini yang perlu ada suatu pengembangan lebih lanjut. Lalu juga kepada instansi-instansi yang sudah bekerjasama dengan Undaris, baik itu TNI, Polri, maupun juga
pemerintah daerah, itu bisa tetap menjalin kerjasama terus bahwa Undaris siap untuk kolaborasi, Undaris siap untuk Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian, membantu segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Begitu Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Andes Hono Sejati, SHM Hum, Rektor Undaris. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai dan bermanfaat untuk masyarakat makin luas, bahkan untuk masyarakat yang sudah bekerja bisa kuliah kembali untuk lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Pak Ono, sukses, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.